Ya, materi yang ke-33 dari kelas Fundamental Web Programming. Di materi ini kita sudah mulai menggunakan RDBMS Adminer ya. Di materi sebelumnya kita sudah melakukan instalasi web server sekaligus melakukan setup sebetulnya ya terhadap RDBMS Adminer. Kita sudah menguji coba sedikit ya. Nah, ini kita mulai membahas lebih lanjut. Kemudian di materi berikutnya kita sudah mulai mempraktekkan bagaimana menggunakan database ya dengan Adminer ya. Nah, jenis perangkat lunak sekali lagi saya ingatkan yang kita gunakan sudah sepenuhnya nih ya dari apa namanya? Dari saat materi ini itu sudah sepenuhnya empatnya digunakan. Kalau sebelumnya hanya dua yaitu code editor sama web browser. Kemudian lanjut kemarin kita membahas tentang aplikasi pemrograman menggunakan PHP, itu sudah menggunakan web server yang di dalamnya sudah ada compiler PHP-nya ya. Nah, hari ini kita langsung masuk juga ke dalam RDBMS yaitu Adminer di materi ini. Jadi semuanya nih kepake nih aplikasi, harus siap semuanya ya. Jadi dan dipastikan juga MySQL-nya berfungsi normal untuk mengakses ke database, untuk mengelola data dan sebagainya ya. Oke. Walaupun sudah dijelaskan di materi sebelumnya, setidaknya saya sampaikan lagi sedikit ya berkaitan dengan RDBMS ini, yaitu Adminer. Dia sangat ringan karena dia hanya berupa sebuah file PHP aja, ukurannya kurang dari 500 KB ya. Dia mendukung macam-macam database, MySQL, kemudian SQLite, kemudian Postgre, ada Oracle yang dia dukung ya. Tergantung versi yang di-download. Nanti kalau dia di-download yang versi full, maka semuanya ada juga yang hanya khusus untuk engine tertentu ya, seperti hanya untuk MySQL saja, dan juga dukungan bahasa tertentu juga, misalnya hanya English saja gitu ya. Kalau mau yang versi bahasa Indonesia juga ada gitu, tinggal pilih aja. Nah, dia berbasis teks ya. Jadi teks itu maksudnya tidak memiliki gambar apapun. Di RDBMS Adminer ini tidak menggunakan gambar dia, jadi lebih cepat dalam loadingnya karena dia tidak perlu menampilkan icon dan sebagainya ya. Semuanya berbasis teks, berbasis kalimat yang berupa link-link yang bisa diklik seperti itu. Nah, kemudian membuat database dan tabel sama field-fieldnya itu sangat mudah ya. Kita tinggal masukkan saja nanti nama fieldnya, ukurannya, dia ini di keterangannya apa begitu ya, komennya itu apa. Kemudian ada fasilitas export dan import data. Nah, ini yang termasuk luar biasa ya, yang artinya ketika kita nanti mau mengonlinekan website kita, ketika mau di-onlinekan, maka kita perlu melakukan ekspor dari database lokal kita, kemudian diimpor ke database versi online gitu. Oke ya. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan pembuatan indeks, bahkan menghapus indeks, kemudian melakukan pembuatan relasi ya dengan menggunakan Adminer ini untuk beberapa tabel misalnya, itu bisa. Bahkan nanti direpresentasikan dalam bentuk garis yang berupa hubungan ya, kalau menggunakan nanti engine-nya InnoDB ya. Oke, kemudian bisa membuat view itu berupa gabungan dari beberapa tabel sekaligus, tapi dia tidak berfungsi sebagai tabel untuk yang bisa dilakukan pengolahan data, enggak ya. Jadi hanya view saja, menampilkan gabungan beberapa tabel yang itu untuk memudahkan kita dalam menampilkan data ya. Kemudian ada fungsi lain seperti trigger, foreign key dan sebagainya. Bisa juga mengeksekusi perintah SQL langsung, seperti ketika kita menggunakan MySQL versi CLI ya, seperti command line interface, menggunakan layar hitam tulisan putih, kita mengetik perintah use database, namanya apa, enter, kemudian select all from, nama tabelnya apa, enter, kalau pakai where dan sebagainya di enter gitu ya. Nah, perintah seperti itu juga bisa kita gunakan, tetapi berbasis GUI, berbasis graphical user interface. Jadi tampilannya itu bagus gitu lah ya, enak kita lihatnya kayak gitu. Nah, kemudian yang pastinya dia gratis ya, dan bisa di-download secara bebas. Kemudian dia juga bersifat open source, artinya kita bisa ikut membantu mengembangkan Adminer ini lebih lanjut. Oke ya, seperti itu gambarannya. Nah, dipastikan sudah dijalankan sebelum kita mengakses Adminer, harus sudah dipastikan
web servernya jalan dan MySQL-nya juga sudah diaktifkan. Kemudian diakses halaman adminer PHP melalui alamat yang sudah kita buat di materi sebelumnya ya, sesuaikan nanti letaknya. Kemudian kita lakukan login ya. Loginnya adalah username-nya adalah root ya, ROOT. Passwordnya tidak ada. Kalau menggunakan Laragon, setahu saya Sam juga tidak menggunakan password ya. Hanya saya ingatkan kalau mendownload adminer dari website resminya, maka password yang dikosongkan itu tidak akan berfungsi ya. Tidak akan bisa karena adminer versi terbaru itu tidak mengizinkan adanya password yang dikosongkan, dia nggak mau. Jadi harus ada isinya itu password. Oke, sedangkan secara normal itu tidak ada memang ya di Laragon dan juga di SAM seperti itu. Maka silahkan nanti download yang saya berikan di dalam link Kotlab yang ada di bawah description ini ya. Di descriptionnya silahkan dilihat. Kemudian untuk passwordnya silahkan dilihat materi yang keempat. Oke, saya langsung ujikan saja. Kita masuk ke sini ya. Kemarin saya minta localhost, kemudian /web/php/adminer dan /adminer php. Itu alamatnya ya. Kemarin di waktu instalasi dan setup itu kita sudah masukkan di sana. Oke, ini tampilannya saya normalkan dulu ya. Nah, ini username-nya root seperti ini. Langsung aja di enter gitu ya. Nah, kita tunggu dia akan menjalankan engine database. Dipastikan ini ya, saya lupa nih. Dipastikan nih MySQL-nya jalan seperti ini ya. Berfungsi. Kalau di SAM itu dikasih centang di MySQL-nya, kemudian di start. Ya, karena SAM itu menggunakan Apache ya. Apache itu kan untuk web servernya untuk menjalankan PHP, karena ini juga file PHP adminer ini. Jadi dipastikan Apache-nya jalan dan untuk akses ke database-nya MySQL-nya juga jalan. Service-nya itu berfungsi gitu ya, sehingga bisa tampil seperti ini. Kalau tidak tampil seperti ini, biasanya kalau engine-nya itu belum aktif ya untuk MySQL-nya, dia nggak bisa masuk sampai ke sini. Oke, nah ini kalau kita perhatikan seperti ini ya, karena punya saya sudah banyak tabel di dalamnya, database sorry ya. Database di dalamnya sudah banyak, maka tampilannya seperti ini. Bagi yang belum, saya kira nggak terlalu banyak isinya ya. Yang pasti kemungkinan ada adalah MySQL, kemudian apa ya, bawaannya itu ya MySQL mungkin ya, atau ada beberapa database lagi yang lain. Nah, di sini kita lihat ada menu-menu yang saya katakan tadi sifatnya adalah teks, berbasis teks ya, jadi nggak ada icon sama sekali nih. Nah, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri juga ada DB seperti ini ya. Ini menampilkan sama dengan yang di sebelah sini, yaitu nama-nama dari database-nya. Bisa kita klik lewat sini atau lewat sini juga bisa ya. Contoh ketika saya mengklik misalnya DB mahasiswa. Nah, di sini ada TBMHS. Ya, ini yang terpilih adalah database mahasiswa. Lihat di sininya aja ya. DB-nya DB mahasiswa. Nah, di sini ada sebuah tabel namanya TBMHS. Kalau TBMHS ini diklik, dia menampilkan struktur seperti ini ya, di show struktur. Sedangkan select-nya itu dia menampilkan select data. Jadi menampilkan datanya, isinya. Nah, saya klik yang TBMHS ya. Ini menampilkan struktur dari tabelnya kayak seperti ini. Ada field-nya namanya name, kemudian nama dengan ukuran-ukurannya, gender dengan tipenya dan isinya, prodi begitu juga ya semuanya. Kemudian ada index di bawah. Ada primary name. Indeksnya name, nama sama prodi. Apa itu index, name, nama, prodi itu nanti kita bahas di bagian berikutnya ya. Nah, kemudian select-nya. Kalau diklik select-nya itu menampilkan isi datanya kalau dia ada. Nah, seperti ini. Karena datanya hanya ada satu punya saya ya. Jadi tampilannya ya seperti ini kurang lebihnya. Nah, ada name-nya, ada nama, ada gender ya dan seterusnya. Nah, kalau mau lihat strukturnya bisa juga dari sini tadi atau ke sini juga bisa. Kalau buat nambah data nanti di sini ya, new item dan seterusnya. Kita sudah pernah bahas singgung sedikit ya tentang hal ini. Nah, kita coba ngulik bagian ininya saja ya. Nah, ini kalau kita mau ubah tabelnya yang diubah ya. Ini tinggal diklik alter table. Seperti ini kalau diklik. Nah, ini ya.
Ini semua ada tipe data, ada nama fieldnya, kemudian tipe datanya apa, ukurannya, lalu kita bisa aktifkan ini ya, default value. Nah, dia bertambah nih default value, kemudian bisa kita tambah lagi komen. Nah, seperti ini untuk menampilkan kolom untuk ngisi keterangan dari fieldnya. Ini sangat bagus untuk diisi. Ya, jadi misalnya NIM itu keterangannya apa? Nomor mahasiswa. Apakah dia sebagai primary key? Misalnya tinggal ditambahin PK, misalnya belakangnya seperti itu ya. Ini namanya kamus data ya. Jadi kita bisa lihat keterangan-keterangannya. Nah, kalau kita pengen nambah field yang dari tabel yang sudah ada, bisa klik plus ini. Kalau kita mau ngubah urutannya, tinggal klik tanda panahnya saja, mau ke atas atau ke bawah. Kemudian kalau menghapus field, tinggal klik tanda silangnya. Seperti itu. Kalau kita pengen menghapus tabel ini, TBMHS mau dihapus, tinggal klik drop. Nanti di-yes-kan saja, dia langsung ya, terhapus ya. Kalau kita selesai melakukan pengubahan, misalnya nambah gini, tinggal kita masukin aja. Ya, tipe datanya tinggal dipilih seperti itu. Lalu keterangannya diisikan, lalu di-save. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita saya cancel ya, saya tidak bahas ini. Kemudian saya ke bagian select ini atau ke bagian TBMHS-nya nggak apa-apa. Nah, diklik new item seperti ini. Nah, ini untuk menambah data sepertinya, insert ke dalam tabel TBMHS. Nah, ini tinggal diisikan aja NIM-nya, diisikan namanya, kemudian gender tinggal dipilih ya, dipilih salah satu. Prodi bisa. Nah, kemudian yang di bagian tengah ini nanti kita bahas. Nah, ini ada tipe-tipe pengubahnya ya. Ada function-function di sini yang untuk mengubah teksnya. Nah, ini text area yang isinya teks. Ini juga bisa diisi dengan banyak ya. Kalau kita mau nambah data, klik save. Kalau mau tambah sekaligus insert lagi, tinggal save and insert next. Seperti itu. Kalau buat menghapus data, tinggal klik di select ini tadi, pilih seperti ini ya. Klik di tanda centang ini, kasih tanda centang, kemudian bisa klik delete. Jadi kalau ada beberapa, bisa dipilih beberapa. Kalau mau semuanya, klik aja yang bagian atas. Nah, ini semuanya nanti akan terpilih ya. Nah, kemudian buat ngedit data, bagaimana? Ngedit data tinggal klik edit. Klik edit seperti ini ya. Nah, ini tampil datanya. Ngedit harus satu persatu datanya ya. Jadi tidak bisa sekaligus semuanya. Jadi satu persatu datanya perlu diedit. Nah, tinggal ngubah aja, nanti tinggal klik save. Dah selesai. Kalau mau menghapus data ini bisa juga lewat sini, tinggal klik delete. Oke, seperti itu ya. Nah, yang penting itu adalah kita mengetahui navigasinya. Jadi seperti ini, ada perintah SQL juga seperti ini ya, SQL command. Nah, saya ngasih perintah seperti ini ya, select all from misalnya TB MHS. Udah kayak gitu aja ya. Saya klik execute-nya. Nah, ini perintah-perintah yang dijalankan di command line interface itu tetap bisa digunakan di adminer. Nah, tampilannya seperti ini hasilnya. Gitu ya. Kalau misalnya saya masukin lagi seperti ini where gitu ya. NIM sama dengan pakai tanda petik ya, C. Karena kebetulan datanya hanya ada satu ya, maka dia pasti akan tetap tampil yang itu ya. Nah, tetap tampil seperti ini ya dengan perintah begini, select all from gitu ya. Nah, sekarang saya coba where ini ya, diganti ya. Where prodi like seperti ini. Kemudian saya pakai tanda petik persen. Nah, kayak gitu aja ya. Nah, seperti ini perintahnya. Oke, saya perintahkan gini, select all from TBMHS where prodi like tanda persen ya, temp gini. Nah, yang mana yang ketemu nih? Ya, kalau kita execute, nah, yang ketemu adalah data itu sendiri. Kenapa? Karena di sini ada temp. Nah, apa gunanya tanda persen di depan dan di belakang? Tanda persen di depan tuh artinya apapun teks di depannya, oke, bebas saja. Yang penting ada di tengah-tengahnya temp. Kemudian belakangnya bebas gitu ya. Kalau mau ada si di belakangnya, berarti saya harus bikin begini, si. Nah, begini ya. Nah, seperti ini. Artinya yang belakangnya pasti si belakangnya gitu. Nah, saya execute. Nanti tetap akan ketemu ini. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ini tem, nah kita coba ya.
depannya bebas saja apa yang di dalam prodi itu, yang penting belakangnya tem gitu. Kalau kita execute seperti ini harusnya dia nggak ketemu apa-apa. Nah, no rows katanya, karena nggak ada ketemu nih, yang prodinya tuh tem belakangnya terakhirnya gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada import dan export ya. Export ini fungsinya untuk kita melakukan pengubahan database menjadi berbasis teks yang nanti bisa digunakan di tempat lain ya. Seperti ini misalnya, ini kalau kita ekspor ya. Yang diekspor di sini adalah tabel-tabelnya, tidak termasuk nama database-nya, sorry ya. Tidak termasuk nama database. Nah, ini bisa dipilih pakai use, pakai create. Kalau mau pakai create seperti ini, berarti dia akan langsung meng-create nama database-nya. Nah, di sini bisa dipilih nih tabel-tabel mana yang mau di ekspor gitu ya. Kalau tabelnya banyak tinggal dipilih tuh. Kalau bagian tertentu saja, datanya juga boleh ya. Kalau misalnya pengen tabelnya aja, datanya nggak usah gitu ya, kosongin seperti itu. Nah, ini pilihannya di bagian atas ada output, tipenya open, ada save, ada gzip ya. Nah, seperti ini. Kemudian formatnya juga bisa dipilih nih, CSV yang pakai koma atau CSV yang pakai tanda semikolon nanti koma, atau pakai TSV ya, seperti itu. Nah, kalau dia open, pilihannya kalau kita klik ekspor seperti ini, dia akan memunculkan teksnya. Nanti kita tinggal copy, nah seperti ini ya. Kita tinggal copy, lalu kita simpan dalam format SQL. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya, kalau kita menggunakan save seperti ini, kemudian kita ekspor, maka kita disuguhkan langsung file SQL seperti ini, tbmhs SQL. Nanti simpan aja langsung. Nah, sedangkan untuk cara importnya ya, kita harus punya file SQL-nya dulu ya. Tinggal klik import seperti ini. Syaratnya kita harus bikin database dulu. Sudah jadi, anggaplah kosong di sini ya. Kemudian kita klik import. Nah, tinggal kita pilih nih filenya di sini. Kita klik aja, kita cari filenya yang berformat SQL. Nah, kalau sudah ketemu ya masuk di sini, tinggal di execute, nanti dia akan masuk ke dalam sini. Oke, seperti itu ya. Itu gambaran secara ringkasnya. Kemudian untuk create table itu kita bahas nanti saja. Terakhir, kalau kita pengen menutup aplikasi Adminer ini, silahkan klik logout ya. Itu untuk menjamin tidak ada nanti orang yang menggunakan komputernya bisa langsung masuk gitu ya. Tidak bisa gitu, karena kita sudah melakukan logout. Oke ya, seperti itu gambaran pengenalan tentang Adminer. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Kita akan lanjutkan ke pengelolaan database, dan ini sudah langsung masuk ke bagian pembuatan, pengisian data, pengeditan, penghapusan yang tadi saya kasih gambarannya ya. Itu di bagian yang ke-34.